Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan harapan atau bahasa Arabnya roja, bahasa Inggrisnya hope, atau kalau kita berdoa itu disebut dengan munajat. Berdoa itu disebut dengan munajat, curhat, apalagi berharap, kemudian yang paling standar itu berdoa kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas itu surat 28, dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kayak pertama dimulai dengan surat Ad-Duha. Saya nggak tahu berapa kali pertemuannya, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah, yang juga mudah-mudahan jadi kayak motivasi buat kita supaya berlapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas, surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-roja atau munajat atau doa, atau termasuk juga tawakul. Tawakul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja. Tapi kalau tawakul itu udah menjadi sebuah kata sifat. Sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian nggak enak juga nerjemahinnya. Kalau bahasa aslinya tuh kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak, dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah tuh rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya, kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah, ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa, Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah kisah Musa lebih ke episode ke berapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas yang awalnya Musa kecil, Musa baru lahir dihanyutkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan
dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh, pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi nggak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, nggak terlalu panjang juga lah. Maryam oke, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama, usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf, jadi aman ya. Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup di sini adalah 20 tahunan. Sudah belum? Oh ya, berarti sudah asyuddah, sudah cukup tuh. Jadi walamma balagha asyuddah, ketika Musa sudah berusia cukup, sebagian ulama mengatakan 20-an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun. Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki. Usia ketika bertemu 2 kebaikan pada dirinya. Pertama, secara fisik dia sudah sempurna. Kedua, secara akal dia sudah bijaksana. Kalau di atas 40 tahun mulai nih fisiknya berkurang sedikit demi sedikit, tapi nggak langsung drastis 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah, nggak juga sih, pelan-pelan nih berkurang. Tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit, akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Nah, yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Kami berikan kepada Yahya itu hukmah. Hukmah ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiyya, masih anak-anak, seusia akbar.
Seusia Akbar udah jadi nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Seusia Akbar. Yahya. Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya. Cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat ini? Usamah bin, bukan Laden ya, Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul. Walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayan lah ceritanya, luar biasa. Jadi anaknya namanya Usamah. Usamah usia SMP, kalau di kita sekitar 14 tahun, usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang. Dia udah jadi kayak panglima militer. Anggota pasukannya, prajuritnya siapa? Umar bin Khattab. Coba. Kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga, yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka. Siapa panglimanya? Usamah bin Zaid. Itu usianya belum asyuddah, tapi secara mentalnya, keilmuannya, kebijaksanaannya, bahkan mungkin fisiknya udah sempurna. Artinya angka di dalam Al-Quran dan hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis. Sehingga nanti kita kayak mempermasalahkan angka, misalnya 55 kilo. Permasalahan kan enggak gitu sih. 55 kilo itu adalah gambaran ideal. Orang tergantung dengan berat tubuh. Ada yang berat tubuh dan tinggi tubuhnya. Kalau tinggi tertentu 55 jadi nggak ideal. Mungkin idealnya adalah 60. Dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30. Anak kecil misalnya gitu. Jadi kalau 55 berarti obesitas buat anak kecil misalnya kan ya. Artinya angka 55 di situ itu angka moral of the story-nya adalah jaga penampilan, jaga tubuh kita, dan itu bukan soal berapa kilonya, tapi soal menariknya di depan suami. Begitu juga tentang cerita 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di sini artinya bukan dihitung 1000 bagi 12 berarti 80-an tahun sekian. Enggak kayak gitu bahasa Arab. Bahasa Arab kaidahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu, juga bisa bermakna kiasan, artinya banyak. Jadi 1000 bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis, dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita tahu dulu culture dari budaya itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya, lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis, sekian bulan, sekian hari, bukan. Artinya seumur hidup kita tinggal di Masjid Nabawi itu masih kalah pahalanya dengan kalau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala dakwah itu luar biasa. 1 jam saja berdakwah lebih utama daripada beritikaf di Masjid Nabawi di Raudhah selama 60 tahun. 1 jam saja berdakwah. Kenapa? Karena 1 jam berdakwah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang, lalu mereka hijrah, sadar, beramal soleh, maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka. 1 orang kah Ustaz? Tergantung. Kalau yang berdakwah itu cuma sendiri berarti cuma dapat 1 orang. Tapi kalau dakwahnya adalah sebuah jamaah, organisasi, berarti semua dapat sih yang sama. Sebutlah misalnya kayak di Bandung, kalau saya pribadi ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya Ustaz Hanan? Enggak. Pemuda hijrah itu ada Buni dengan teman-teman di dalam, ada yang MC-nya, ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam IO-nya. Semua yang terlibat dalam dakwah pemuda hijrah. Lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis, bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dikasih sama masing-masing. Misalnya 1.000.000 orang jadi berzikir
Sebutlah misalnya zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Gitu kan zikirnya. Siapa yang membaca 1 kali zikir ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat. Gitu kan ya. Allah beratkan timbangannya di akhirat. Terus Allah nge-like banget, karena itu kalimat yang Allah paling nge-like. Di antara sekian banyak caption yang pasti di-like sama Allah itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya sampaikan nih lewat sebuah crowd event, didengar oleh teman-teman yang hadir, didengar oleh teman-teman lewat viewer streamingnya, kemudian ditayangin di YouTube, dilihat oleh para viewer yang di YouTube. Sekian juta, sebutlah 1 juta orang yang mendengar nasihat ini, dan ini sederhana untuk diamalkan. Lalu 1 juta orang ini mengamalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sekali aja seumur hidup, nggak usah sering, sekali aja 1 juta orang. Berarti setiap panitia yang terlibat dalam dakwah ini masing-masing mendapatkan 1 juta kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bukan 1 juta bagi sekian panitia, bukan. Masing-masing satu panitia dapat 1 juta. Kayak gitu cara matematika pahala di sisi Allah. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan 1 jam berdakwah atau berjihad lebih utama daripada 60 tahun beribadah. Dua-duanya amal solih. Tapi kalau dibandingkan jauh. Ahli ibadah udah zikir habis-habisan, keren. Tapi kalau ada orang yang berdakwah langsung kesalib. Itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita. Ustaz, saya kan bukan penceramah. Gak apa-apa, karena dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu programming. Buat saya dakwah itu social engineering, mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik. Itulah dakwah. Bisa dengan cara ceramah, bisa dengan programming, bisa dengan konsep, bisa dengan fasilitas, bisa dengan apapun yang kita miliki. Teman-teman punya potensi apa? Sekedar network. Saya kenal dengan orang yang bisa support dakwah Ustadz, misalnya kayak nyadiain tempat gitu untuk acara tabligh akbar. Saya kenal orangnya, akhirnya dia kayak yang memediasi. Jadi tabligh akbar di situ dia dapat pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu. Padahal dia nggak bayar apapun, nggak sumbangin apapun, nggak donasi apapun, cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media, dia nge-repost. Alhamdulillah nih bagus nih boosternya, di-repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di-repost akhirnya ada efek viral, karena dia repost kan, repost itu jadi nggak ketahan ya, bisa banyak banget kan, nggak kebendung gitu. Maka semua yang repost itu dia dapat pahala tanpa dia sadari, amal jariyah ngalir terus menerus kepada dia. Passive income banget. Dan itu baru freedom apa? Bukan freedom finansial ya, freedom spiritual. Kenapa freedom spiritual? Dia nggak beramal, tapi pahalanya ngalir kan gitu kan ya. Salah satu tujuan yang paling puncak dari orang mencari uang itu buat supaya dia bisa jalan, bisa main, bisa traveling, bisa ngapa-ngapain, tapi uangnya ngalir terus kan, itu udah berarti udah freedom ya, udah berhasil, udah kayak bebas gitu, udah merdeka. Harusnya spiritual juga kayak gitu. Kita sehari-hari orang lihat, dia mah biasa aja amalnya. Jangan menjudge. Kita nggak tahu amal orang lain. Allah yang lebih tahu. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ada orang yang kayak dijudge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja, amalnya nggak terlalu keren, jidatnya nggak hitam, apa misalnya. Oke, kita respect dengan orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud. Tapi maaf, saya tutupin takut ria. Nggak ada juga. Takut malu sebetulnya. Jadi kayak oke lah, saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran, saya respect sama orang yang pakai sorban, saya respect sama orang yang pakai jubah yang di atas mata kaki, orang yang janggutnya panjang segala macam, respect banget. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar baku, seolah-olah kalau nggak kayak gitu berarti udah nggak masuk surga. Karena bisa jadi orang nggak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain? Repostin ceramah aja. Ceramah Ustaz Abdul Somad di repost, ceramah saya di repost, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, siapapun, Ustaz Hidayat di repost. Dia kayak beramal soleh itu lewat itu. Atau dia bikin kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para ustadz. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang. Saya ustadz nggak bisa ceramah, tapi saya bisa membuat ceramah ustadz itu viral. Biar beri saya kesempatan. Akhirnya dia bikin. Akhirnya banyak sekali pahala dari yang dia dapatin. Ini namanya dakwah. Balik lagi kepada pembicaraan tadi, angka dalam bahasa Arab tidak selalu persis maknanya angka kayak gitu, tapi juga bermakna banyak, bermakna lebih, dan seterusnya. Nah, Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun,
Tapi saya lebih condong dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun. Karena nanti dia masih ada masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun. Jadi usia 30 tahun kemudian Musa menikah. Maka Allah berikan kepada dia hukman wa ilma. Hukman wa ilma. Apa bedanya hikmah dengan ilmu? Kalau ilmu itu adalah, kalau dalam bahasa ayat ini ilmu itu adalah wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan. Kalau hukman, kebijaksanaan. Orang yang Allah berikan nubuwah biasanya diberikan hukma wa ilma. Sama kayak Nabi Yahya, wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun Nabi Musa itu udah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, Rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi orang gak disebut bijaksana kalau dia gak takut kepada Allah. Kalau gitu Ustaz kita jadi kayak budak. Emang namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan. Dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya. Dan kalau dia udah takut kepada tuannya, dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa, mengecewakan, membuat tuannya marah. Dan itulah puncak dari kebijaksanaan. Sehingga kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di ta'lim-ta'lim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, lucu juga ya. Oh ya, seru ya. Oh ya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan cantik banget. Saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia nggak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita kok carinya yang warnanya agak gelap sih. Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya cowok Indonesia karena dianggap kayak etnik gitu, kayak gitu ya. Agak-agak dia kurang senang gitu yang terlalu charming, terlalu bright gitu, dia nggak terlalu suka. Dia senangnya ya agak-agak ini untuk menghibur diri saya gitu. Dia senangnya agak-agak gelap gitu. Walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih, setiap foto kok jadi cerah ya. Ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, berarti itu perempuan cantik banget. Wahammat bihi wahamma biha. Ceweknya suka sama dia, dia juga suka sama cewek itu. Kayak gitu ayatnya. Ham itu ada rasa gairah. Yusuf itu normal, suka sama cewek. Jadi bukan gue malas sama dia. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya nih. Justru Yusuf itu sukanya sama. Jadi normal banget, cowok yang normal. Terus gimana kok bisa kejaga? Gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda. Ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini. Yang intinya adalah yang saya pengen sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah. Gara-gara takut kepada Allah ketahan. Kebayang gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya? Karena udah ditutup rapat pintu kamarnya. Terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf. Udah ngegodain Yusuf. Narik lagi tuh.
Dan ceweknya itu kayak selebgram gitu. Followersnya tuh seluruh Mesir. Semua cowok tuh berandai-andai sampai mimpi-mimpi, bisa nggak ya dia kayak apa cerai sama suaminya nikah sama gua gitu. Terus di stalking gitu, udah cerai belum kayak gitu-gitu kan ya. Kayak didoa-doain supaya mereka rumah tangganya berantakan. Yusuf nggak ngapa-ngapain, udah digoda sama ceweknya. Kita kadang-kadang untuk nggak ngebuka, udah nggak ngeklik sebuah postingan yang nggak sengaja muncul gitu kayak gimana gitu. Aduh, kenapa tangan saya kayak, aduh pengen banget ya diklik gitu kan. Jadi kayak nggak kayak gregetan gitu, kayak gatal tangannya. Itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu. Berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele. Ini ujiannya sepele banget loh, cuman ngeklik doang kan sepele ya. Berarti kalau itu aja kita kalah, berarti emang rasa takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak nggak ada.